Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman HES di pertemuan kedua mata kuliah tafsir bersama saya, Ahmadi Fathur Rahman Dardiri. Pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Ya, nanti dibahas macam-macam, banyak lah. Termasuk juga kelebihan dan kekurangan keduanya. Nanti di bagian akhir. Yang pertama yang perlu saya sampaikan sebelum memulai, saya sengaja nggak pakai PPT. Saya sengaja hanya menggunakan audio karena merasa bahwa PPT seringkali membuat kita itu gagal berargumentasi. Jadi karena terlalu terpatok pada teks, maka kita menjadi pribadi yang kurang kreatif begitu dalam menyampaikan gagasannya. Maka dari itu, saya tidak mewajibkannya, apalagi bikin makalah. Saya nggak tahu apakah nanti malah justru saya larang bikin PPT. Jadi yang perlu dibikin itu semacam coret-coret pribadi sehingga teman-teman ketika menyampaikan materi itu bisa lebih natural seperti yang terjadi sama saya sekarang. Saya bikin audio ini pakai catatan panjang sekali, tapi penyampaiannya tidak membaca, tapi lebih ke kreatif begitu. Poin-poinnya ada panjang sekali, banyak sekali, dan saya nggak mau bagiin ke teman-teman karena nanti jadi manja gitu loh. Saya juga tidak berusaha memanjakan diri dengan cara bikin PPT, enggak, tapi lebih ke coret-coret gitu loh. Baik, kita mulai. Tafsir bil ma'thur itu seperti yang kemarin disinggung, secara umum adalah yang ada jejaknya dari zaman Nabi. Atharun itu selain jejak juga artinya pengaruh. Nah, selain tafsir bil ma'thur itu secara umum disebut bil ra'yi. Jadi apa yang tidak berasal dari Nabi itu bil ra'yi. Nah, ada yang berbeda pendapat sampai generasi sahabat itu nanti masih disebut bil ma'thur. Kenapa? Alasannya karena mereka ini diposisikan semata-mata sebagai informasi kepanjangan tangan dari Nabi. Jadi Nabi barangkali ketika ngendiko di daerah sana misalnya, yang tahu si A saja sahabat. Nah, sahabat ini menyampaikan, sifatnya itu bukan tafsir bil ra'yi, melainkan bil ma'thur. Jadi mendengar apa yang Nabi sampaikan. Tapi soal generasi setelah sahabat, generasi tabi'in, hampir semua sepakat bahwa mereka cenderung bil ra'yi karena persoalan sudah mulai membanyak dan orang-orang menggunakan ijtihad untuk memahami teks-teks suci yang ada, baik hadis maupun Al-Quran. Nah, apakah seorang mufassir itu disebut sebagai orang yang menggunakan waktunya menafsirkan Al-Quran 30 juz? Ada juga banyak pendapat. Ada yang pasti 30 juz, ada yang tidak. Kalau menurut saya lebih sepakat yang lebih inklusif, yaitu siapapun yang menafsirkan Al-Quran dengan metodologi tertentu, dengan usaha tertentu, yaitu 30 juz itu ya disebut mufassir. Maka beberapa tokoh itu memang tidak punya tafsir utuh 30 juz, tapi cara mereka ini memikirkan Al-Quran sudah layak kalau mereka disebut sebagai seorang mufassir. Seperti tokoh-tokoh yang saya list kemarin, itu mereka tidak semuanya bikin tafsir 30 juz, tapi mereka layak disebut sebagai seorang mufassir. Nah, pertanyaannya adalah, sebenarnya ketika orang itu menggunakan tafsir bil ma'thur, apakah 100% menggunakan bil ma'thur dan 0% menggunakan bil ra'yi pendapat mereka? Atau sebaliknya, apakah ketika mereka menggunakan bil ra'yi itu 100% pendapat mereka, 0% bil ma'thur? Menurut saya tidak. Persentase itu bisa menjadi sangat cair ya, tidak win-lose condition, tapi lebih ke sesuai kebutuhan, cair. Jadi mungkin menggunakan tafsir bil ma'thurnya agak banyak, pendapatnya sedikit, atau menggunakan tafsir bil ma'thurnya sedang, nanti menggunakan tafsir bil ra'yinya banyak begitu, atau versi lain. Misalnya kayak saya, yang kemarin saya bagikan di beberapa kelas itu link tulisan saya di islami.co, itu kalau mau dinilai komposisinya menjadi saya merujuk tafsir bil ma'thur, saya merujuk pendapat para mufassir bil ra'yi, jadi pendapat mereka sebagai seorang mufassir saya kutip, dan saya juga menggunakan pendapat saya pribadi. Mungkin komposisinya jadi 40%, 20%, kira-kira begitu. Pendapat saya cuma 20%. Nah, itu kan gambaran betapa dinamisnya dunia tafsir itu. Kayak misalnya karyanya Pak Islah Gusmian yang sekarang jadi dekan Yayan Surakarta. Beliau seorang penulis prolifik, tulisannya banyak sekali tentang tafsir. Itu ketika bikin tesis S2 yang sekarang dibukukan judulnya Khazanah Tafsir di Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi, itu tesisnya membahas tentang 24 karya tafsir orang-orang Indonesia, dan tidak semuanya 30 juz, sebagian saja. Ada yang cuma tematik, ada yang ini, ada yang itu misalnya. Tapi dari situ beliau menganalisis temuan-temuannya. Oh, karakternya, tafsirnya orang Indonesia tuh kayak gini loh, gitu. Secara umum
tafsir bil ra'yi ini dimulai zaman Nabi, tapi ya tadi, apakah sahabat juga disebut sebagai mufassir bil ra'yi, Nabi sendiri juga mufassir bil ra'yi, wallahu alam. Tapi yang pasti sudah sejak lama itu semua ada, hanya memang sifatnya embrio. Yang jelas seperti tadi, generasi tabi'in itu sudah mulai banyak dan sampai sekarang terjadi sampai nanti, karena bagaimanapun kebutuhan tafsir bil ra'yi itu akan selalu ada karena butuh untuk perlu relevan dengan zaman. Ya, di Al-Qur'an dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak lain aku utus kamu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Nah, di sini kamu, anta Muhammad itu bisa juga masuk di dalamnya Al-Qur'an. Jadi apa yang bersama Nabi Muhammad, juga hadis Nabi dan seterusnya, pokoknya include lah. Maka Islam juga Islam rahmah. Dulu pernah ada gagasan bagus tuh namanya Tafsir Rohamutiyah, karyanya nggak tahu ini sudah jadi buku atau belum. Yang saya tahu pernah jadi tulisan di Jurnal Hermenia pasca sarjana UIN Jogja. Karyanya Dr. Hamim Ilyas, cendekiawan Muhammadiyah yang luar biasa istimewa menurut saya di bidang tafsir. Nah, ini beberapa contoh tafsir bil ma'thur yang terkenal, tafsir Tobari misalnya, tafsir As-Samarqandi, tafsir Ats-Tsa'alabi, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Atiyah, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Jawahir, tafsir Ad-Dur Al-Mansur fi tafsir bil ma'thur milik Jalaluddin As-Suyuti. Nah, terlepas dari perdebatan tadi soal generasi mana yang disebut sebagai generasi mufassir bil ra'yi, Umar sebagai seorang sahabat, Umar bin Khattab, beliau bisa disebut sebagai mufassir bil ra'yi yang paling pertama. Kalau misalnya kita enggan menyebut Nabi Muhammad sebagai mufassir pertama dalam arti bil ra'yi, maka Umar lah yang pertama. Mengapa? Karena dari Umar lahir banyak sekali tafsiran-tafsiran keagamaan yang itu mempengaruhi pola pikir kita sampai sekarang. Salah satu yang paling fenomenal itu saat beliau enggan menerapkan potong tangan. Pada saat paceklik terjadi, terus orang-orang mencuri makan, kebutuhan begitu, alasannya ya tidak lain dan tidak bukan, mencuri itu terjadi bukan pada masa normal, melainkan pada masa paceklik, pandemi. Kayak ginilah zaman sekarang. Jadi kalau zaman sekarang misalnya kalian kuliah, ya kan, merasa bahwa kuliahnya kok nggak berhasil karena keadaannya sedang kayak gini. Misalnya kuliah bersama saya nih pakai audio, sebisanya saya lakukan, tapi ya ada usaha di situ gitu loh. Saya misalnya ini pakai mikrofon Boya yang kualitasnya lumayan, jadi terdengar bagus gitu loh. Setelah saya rekam, saya edit pakai aplikasi namanya Audacity, lalu saya kompres. Jadi yang awalnya misalnya kemarin rekaman 20 menit, saya edit jadi 15 menit, yang awalnya 75 MB filenya menjadi cuma 15 MB, itu kan luar biasa. Itu proses seorang dosen yang berusaha untuk menyesuaikan dengan keadaan tanpa membebani mahasiswa dari sisi kuota misalnya. Nah, itu contoh. Nah, ketika masa paceklik atau pandemi terjadi, maka hal-hal yang sifatnya standar tidak diterapkan oleh Umar. Nah, ini barangkali bisa kita berlakukan di banyak hal. Gak mungkin kan misalnya saya minta kita kuliah pakai Zoom. Siapa yang menjamin ketersediaan data di kalian ada? Jadi hal-hal yang sifatnya standar tidak diberlakukan. Nah, ini tafsiran yang luar biasa menurut saya di zamannya. Kesannya kan Umar ini menantang menantang arus gitu loh. Di saat orang berpikir begini, kenapa kok dia begitu? Tapi pemikiran-pemikiran seperti ini perlu dilakukan, karena jangan sampai agama ini menjadi sesuatu yang berbenturan dengan keadaan begitu. Kan Al-Quran untuk manusia. Al-Quran itu datang dari Tuhan, tapi tidak untuk Tuhan dalam tanda kutip, untuk manusia. Maka kalau sampai teks suci ini justru membuat semakin kacau keadaan manusia, saya kok ragu gitu. Saya ragu bahwa itu yang sebenar-benarnya dari Al-Quran. Minimal itu tafsiran yang keliru. Paham ya maksud saya? Misalnya saya contoh begini. Seorang anak usia 14 tahun, ketika itu dia pulang dari sekolah 1:30 siang, dia anak SMP, pulang sampai rumah, makan siang, terus 2:30 tidur. Sebagai orang tua, ibu atau bapak lah kamu itu, ketika anak tertidur 2:30, jam 3:15 misalnya ada adzan, pertanyaannya, kamu akan membangunkan anak itu atau tidak? Banyak dari kita yang berpikir, ya saya akan bangunkan, adzan kok, kenapa enggak gitu loh. Kalau saya sebagai orang tua, saya tidak akan membangunkan anak saya itu yang usianya 14 tahun sampai jam 5. Kenapa? Karena anak usia segitu, di bawah 18 tahun atau enggak 16 tahun, otaknya sedang bekerja. Mereka butuh waktu tidur yang cukup panjang agar otaknya ini tumbuh dengan baik dan seterusnya. Fisiknya juga sama. Mereka masih butuh banyak tidur. 8 jam itu minimal. Kalau kita orang dewasa 6 jam minimal. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak hanya harus kita pikirkan, tapi juga kita lihat relevansinya. Sholat itu penting, saya tahu. Tapi kenapa enggak kita dapat dua-duanya? Sholatnya dapat,
kesehatannya dapat. Belum lagi kalau misalnya kamu membangunkan anak yang baru 45 menit tidur atau 30 menit tidur, itu matanya pedes loh. Itu terganggu psikisnya. Ini lagi enak tidur, baru sedang mimpi kok dibangunkan dan masih ngantuk-ngantuknya, dan itu bahaya. Kecuali kalau sudah lelap. Jadi tidur tuh ada fase-fasenya. Kalau kalian pernah merasa tindian tahu, itu terjadi karena fase tidur kita tidak berjalan dengan normal. Kita capek sekali langsung tertidur. Biasanya tindian. Ya kalau kita dewasa nggak apa-apa ya. Tahu gitu kan. Saya pernah tindian tuh satu malam 20 kali. Waktu SMA dulu. Sampai sekarang saya terbiasa begitu. Tapi bagi anak kecil, nah kita harus bijak nih melihat agama dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, kedokteran, psikologi misalnya. Nah Umar ini disebut-sebut sebagai simbol tafsir birro'i karena keberaniannya dalam berpendapat. Misalnya ya selain tadi berusul tentang kalender Komariah misalnya. Ya itu kalau dipikir-pikir ada ayatnya dalam Al-Quran. Lalu saran pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Itu kalau dipikir-pikir ada, dan para sahabat waktu itu menolak. Di Al-Quran ada kan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah ini tafsiran ulama mengatakan bahwa nahnu di sini, inna itu bukan hanya Allah, nahnu di dalam Al-Quran itu salah satunya selain berarti pemuliaan, itu juga keterlibatan. Nahnu ini bisa Allah dan manusia. Paham maksud saya? Jadi dhamir nahnu ini tidak hanya kami Allah, tapi juga kami Allah dengan bantuan manusia. Ya tidak berarti Tuhan butuh bantuan manusia, tidak, tapi melalui wasilah manusia gitu loh maksud saya. Nah beberapa contoh kitab tafsir birro'i yang terkenal, tafsir Ar-Razi, Al-Baydawi, macam-macam lah, banyak, Al-Alusi, tafsir Jalalain, dan tentu saja tafsir-tafsir modern yang kita kenal sekarang. Nah melihat signifikansi tafsir bil ma'thur sebagai sumber yang berasal dari Nabi dan para sahabat, dan juga pentingnya kita memikirkan sesuatu secara birro'i dalam arti yang utuh menyeluruh, melihat keadaan dan seterusnya. Kita nggak bisa nih sebagai seorang muslim saklek melihat Al-Quran cuma dari terjemahannya. Kalau kita men-skip dua hal itu, bil ma'thur kita skip, pemikiran yang rasional juga kita skip, ya kita hanya akan jadi orang tekstualis yang menurut saya tidak banyak membantu kehidupan kita. Percaya deh sama saya. Kita harus benar-benar peka. Jadi tafsiran juga tidak cuma rasional, tapi juga bil ma'thurnya ada. Jadi substansinya dapat, rasionalnya dapat, kemantepannya dapat. Saya nggak yakin kok kita semua beragamanya mau hanya dibenturkan dengan teks seperti yang saya contohkan kemarin. Soal potong tangan lah, soal macam-macam banyak hal. Nah, akan tetapi kalau misalnya kita menggunakan tafsir bil ma'thur, apalagi secara melimpah begitu, terus merujuk para ulama, menggunakan tafsiran yang rasional, dan karena kita telah belajar banyak tentang bahasa Arab, sejarah Al-Quran misalnya, nah itu kita layak nih berpendapat secara pribadi dan memiliki kesimpulan tertentu. Tentu yang menjadi tambahan dari saya adalah hati yang tulus. Jadi kita menafsirkan Al-Quran itu bukan untuk gaya-gayaan begitu. Itu semua saya sebut sebagai tradisi keilmuan. Jadi ada proses proses berkesinambungan. Kita merujuk siapa, kita mengkomparasi pemikirannya siapa. Hierarki seperti ini ada beberapa yang menolak. Mereka berasumsi bahwa ulama kan juga orang kayak kita nih, ngapain juga dirujuk gitu loh, langsung aja kita merujuk yang paling benar Al-Qur'annya. Ya nggak bisa begitu. Kalian kalau belajar nggak ada gurunya kan juga nggak lucu. Ada semacam gap gitu loh, ada jurang pemisah di antara kamu dan apa yang kamu pahami. Kalau bukan karena perantara-perantara, mungkin kamu tidak akan benar-benar paham. Dosen itu perantara buat saya, tapi penting gitu loh. Ulama tafsiran sumber-sumber bil ma'thur dan tafsiran ulama ini mungkin tidak wajib kita kaji misalnya, tetapi dia menjadi perantara yang sangat bagus untuk pemahaman menyeluruh kita atas Al-Quran. Yang mengatakan, wah ulama kan orang dulu, karyanya karya zaman dulu, persoalannya sudah zaman dulu, usang misalnya. Iya, barangkali betul, tetapi manusia selamanya kan tetap manusia. Kita makan juga sesuatu yang sama dengan mereka begitu kan, cuma mungkin cara masaknya yang berbeda. Nggak mungkin kan dulu makan ayam, dulu makan unta, dulu makan sapi, dulu makan kambing, makan domba, sekarang makan emas, makan bitcoin, kan tidak. Makan data juga nggak akan kenyang. Kamu data cuma bisa Instagram gitu loh, tapi makan tetap ya daging, tetap ya nasi, tetap ya gandum misalnya. Itu ya tolong dipikirkan. Nah itulah kenapa
ketika melihat signifikansi bil ma'thur dan bil ra'yi, saya meminta teman-teman untuk mengaji 10 tokoh itu. Ya sudah saya cross check ke Pak Fuad yang ngajar tafsir, beliau akan fokus ke teori-teorinya saja. Nah, saya karena menduga beliau akan melakukan itu, maka saya fokus ke tokoh-tokoh tafsir. Yang saya pilih ini tokoh-tokoh modern. Kenapa ya? Karena rasa-rasanya mereka yang analitis gitu loh saya kira. Nah, metodenya bisa dua, merujuk bukunya langsung atau membaca analisis-analisis dari para cendekiawan di artikel-artikel jurnal begitu tentang mereka. Nanti khusus yang 2 terakhir nanti saya kasih rujukannya seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, kembali ke tadi, untuk mereka yang hobi merujuk pandangan para ulama, saya kira tradisi NU kental dengan hal itu. Bahwa misalnya ada kelompok keagamaan lain yang merasa tidak perlu melakukan hal itu, ya monggo, sah-sah saja. Saya sebenarnya kalau mau jujur, tekstual itu ada kalanya. Ya kalau qot'i itu sudah pasti final ya, teksnya ya, itu enak. Tapi kalau dhoni itu loh masalahnya. Kalau dhoni itu kan sesuatu yang, ini begini nggak ya sebaiknya. Contoh begini, sederhana aja. Tentang wudhu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan membasuh tangan-tangan kalian sampai ke siku. Nah, sampai ke siku, ini pertanyaannya, sampai benar-benar ujung siku, sebelum siku, atau melewati batas siku, jadi ke atas lagi. Kan ada 3 tuh. Tolong parkir mobil itu di sana, di sebelah tembok. Atau mungkin tolong mundurkan mobilmu sampai ke tembok. Nah, sampai ini sebelum tembok, pas tembok gasro atau bablas tembok. Kan bisa dua-duanya, bisa tiga-tiganya. Tentu orang akan bilang sebelum, karena nanti mobilnya tergores, temboknya juga runtuh misalnya. Tapi kalau wudhu, nah, jadi tidak akan pernah sama, akan selalu ada yang dhoni, ada yang tidak pasti, ada yang samar-samar tepatnya. Nah, kalau orang NU biasanya cenderung hati-hati, ihtiyat. Saya masih ingat kok, saya nggak tahu pemahaman ini dari mana, tapi saya melakukan ini dulu ketika seringkali saya sholat maghrib selesai begitu, beberapa saat kemudian ada sholat isya, saya biasanya wudhu lagi. Mungkin bagi beberapa orang aneh gitu ya, tapi ya biar mantep aja. Sebagaimana kita ketika sholat mengucapkan niat secara kencang tuh, itu biar mantep. Nah, yang saya tahu itu tradisinya orang-orang NU. Wudhunya pakai keran yang mengalir misalnya. Ya kalau misalnya lagi darurat ya gimana? Ya kalau darurat ya nggak usah mengalir gitu loh. Paham ya? Jadi ada momen-momen tertentu. Nah, agama itu menurut saya masuk di ranah-ranah itu. Tidak cuma soal hukum, tapi juga feeling. Ya ingat ya, feeling. Feeling mantep itu penting. Oke, sekarang masuk ke poin kelebihan dan kekurangan tafsir bil ma'thur. Kalau kita merujuk pada sumber-sumber bil ma'thur dari sahabat, dari Nabi begitu, kita lebih mantap hatinya. Ya minimal kita kalau nggak sahih banget ya mendekati sahih. Karena apa? Riwayatnya jelas. Sumbernya Nabi kok. Sumbernya sahabat kok. Apalagi sahabat yang terkenal wiroi misalnya. Sahabat dekat Nabi misalnya. Umar misalnya. Ya masa iya kita nggak mantap gitu kan. Tidak merasa benar dengan hal itu misalnya. Nah tapi kekurangannya, sumber-sumber itu biasanya kurang relevan dengan topik-topik kontemporer yang kompleks. Ada kalanya kalau kita ketemu tafsir Tobari nih, penjelasannya terasa bertele-tele. Sumbernya banyak, rujukannya banyak gitu kan. Kok mirip semua gitu kan. Versi-versinya aja yang berbeda, maknanya sama misalnya. Dan merasa hal-hal itu tidak solutif gitu loh. Tidak ke jantung persoalan yang kita miliki sebagai orang-orang yang hidup 1000 tahun lebih jaraknya dari Nabi Muhammad. Itu kekurangannya. Nah, kalau kelebihannya birra'yi, ya kebebasan berpikir kita terakomodasi, latar belakang keilmuan kita, siapa kita, mau kita, terakomodasi semua. Persoalan-persoalan yang kompleks begitu kita bisa tampung misalnya. Pokoknya yang jelas tidak bisa tidak tertangani kalau dengan birra'yi. Namun kekurangannya ya dia tendensius. Kalau nggak hati kita yang ditata ya dia akan menjadi sangat bahaya. Rumongso bener dengan tafsirannya, begitu kan bahaya sekali. Rentan terjadi penyelewengan juga. Dan kalau keterlaluan, teks ini seperti diperkosa gitu loh. Seperti diarahkan ke hal-hal yang disukai mufasirnya saja, disukai kelompok itu saja, dan jelas akan menimbulkan konflik.
Misalnya tentang perang, jihad dalam Islam. Wah itu kan ngeri sekali. Wah ini orang angkat senjata ora. Yo nggak bisa begitu. Angkat senjata itu di zamannya relevan. Di zaman sekarang apa yang masih angkat senjata? Kita sekarang angkat pengaruh. Makin kita berpengaruh, makin suara kita didengar, makin relevan yang kita sampaikan, gitu ya. Dan juga ada perasaan menjauh dari Al-Quran. Semakin kita memikirkan Al-Quran secara birroi, maka perasaan jauh dari Al-Quran itu ada. Dan peringatan-peringatan atas hal-hal semacam itu sudah ada sejak dulu gitu loh. Misalnya hadis Nabi tentang man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang sengaja berdosa atas namaku, maka tempatnya adalah neraka. Ya, pengetahuan saja nggak cukup, substansi itu juga penting. Pesan-pesan tidak eksplisit itu juga perlu kita pahami. Pesan-pesan implisit dari Nabi harus kita pahami. Misalnya lagi pernyataan Nabi, mangqala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad asaba faqad akhta'a. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan nalarnya dan benar, maka ia salah. Tapi tidak lantas itu menjadi sebab kita untuk tidak memikirkan Al-Quran dan mengambil kemaslahatan dengan cara kita berpikir itu, tidak. Nah, menurut saya kita harus berimbang. Posisi kita itu harus imbang. Jadi jujur dalam merujuk bil ma'thur, kita punya niatan baik melalui birroi kita. Dengan begitu teks suci ini tidak saja bermanfaat, tapi juga tidak menyesatkan, menghindari peringatan-peringatan Nabi tadi. Dan yang paling utama, memberi rahmat bagi seluruh alam raya, ya manusianya, ya hewannya, ya tumbuhannya, kapanpun, dimanapun. Begitu saya kira, saya cukupkan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.